Ya, kita kembali lanjutkan dialog bersama Pak Sapta Nirwandar. Kita sedang berdiskusi mengenai dampak dari bebas visa terhadap pemasukan negara, begitu, terhadap perbaikan ekonomi. Tadi sudah Anda katakan bahwa ini adalah kebijakan terobosan yang bagus, begitu ya. Tapi kemudian kapasitas, kualitas destinasi dan juga pintu masuk dan pintu keluar juga harus dijaga. Nah, ada kebijakan-kebijakan lain nggak, Pak, yang harus diperbaiki? Artinya jangan sampai kita buka selebar-lebarnya ketika orang masuk, tetapi di dalamnya kapasitas kita belum siap sebetulnya. Pungli masih ada dan lain-lain. Ya, tentunya ini kan satu kebijakan yang mengarah kepada pelayanan yang bagi wisatawan yang baik kan. Artinya orang mudah datang. Dan juga ini memberikan juga dampak kompetisi kita yang semakin tinggi. Tapi harus diimbangi juga dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, ini yang perlu ada sosialisasi bahwa pelaksanaannya harus jalan dengan baik dan seterusnya, sehingga pelayanan di bandara, di pintu-pintu masuk ini juga semakin baik. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, berikutnya tentunya ini yang jangka pendek. Yang jangka berikutnya adalah tentunya kita juga harus imbangi dengan promosi pariwisata yang ada di destinasi-destinasi Indonesia. Nah, selama ini promosi kita menghadapi kendala apa? Karena kalau dulu kan masih brandingnya adalah Ultimate in Diversity. Sekarang sudah diganti jadi Wonderful Indonesia. Nah, branding seperti ini sudah membaik atau menurut Anda harus diperbaiki lagi? Kelihatannya pemerintah sekarang ini dibandingkan yang lalu ya, artinya kita dari segi dana promosi itu lebih besar, dan ini terus memberikan peluang kapasitas untuk mempromosikan Indonesia lebih jauh. Nah, ini yang tentunya pariwisata akan menjadi bagian penting dari promosi itu. Nah, atau juga promosi menjadi bagian penting untuk meningkatkan informasi tentang pariwisata di Indonesia. Nah, ini yang kelihatannya sudah mulai dilakukan, ya, melalui branding maupun advertising dan seterusnya. Nah, padahal ketika misalnya branding, advertising sudah jalan, orang juga sudah tahu bebas visa ke Indonesia, tapi image di beberapa pelancong menyatakan bahwa saya agak enggan ke Indonesia karena mahal, karena kemana-mana harus konektivitasnya dengan pesawat. Beda ketika misalnya seorang backpackers datang dari Eropa ke Malaysia, dia bisa ke Thailand lewat darat, dari Thailand bisa ke Myanmar, ke Vietnam, dan ke Asia tentunya. Beda dengan ke Indonesia harus naik pesawat dari pulau ke pulau lain. Ini image-nya mahal. Apa yang perlu dibenahi, Pak? Tentunya konektivitas yang agak jauh ya, pasti itu dengan menggunakan pesawat itu punya harga yang sesuai dengan berapa jauh dia akan lakukan. Tapi kalau itu sepanjang dekat juga di situ, artinya umpamanya seperti kalau Batam sama Bintan, kan relatif dekat. Bisa dengan kapal. Bali dengan Lombok, ini juga bisa dengan kapal, dan juga konektivitasnya juga relatif dekat. Tapi kalau kita umpamanya dari Medan mau ke Papua, ya jelas ini kan sama aja dari London ke Istanbul. Tentunya ini punya cost. Tapi biasanya mereka kalau mau datang ke Indonesia, mereka sudah tahu bahwa kelebihan Indonesia adalah pulau-pulau. Nah, kelebihan pulau-pulau ini adalah pantainya yang indah, yaitu budaya yang juga yang berkaitan dengan marine indah, dan sehingga mereka juga punya keinginan untuk tidak pindah-pindah. Dia paling 1-2 pulau gitu ya. 1-2 pulau dia sudah sangat enjoy. Ya kan, umpamanya ada wisatawan yang ke Wakatobi, dia bisa 1 minggu 10 hari itu. Kecuali ya juga kalau ke Papua, ke Raja Ampat, dia bisa tinggal lama. Kenapa? Karena destinasi Indonesia memang sangat baik, sangat indah dan banyak variatif begitu ya. Termasuk aja umpamanya yang jangka pendek ya, yang short term, orang Malaysia atau orang China atau Tiongkok yang ke Indonesia, dia 4 hari 5 hari di Bandung, 3-4 hari di katakanlah di Jawa Timur dan seterusnya. Ini juga tentunya memberikan juga dampak yang positif. Dampak positif untuk ekonomi begitu ya. Pak, ini kan baru 90, lebih dari 90 kemudian visa dibebaskan. Kira-kira menurut Bapak idealnya berapa negara, Pak? Kalau Anda bilang tadi Singapura sudah berapa ratus negara kemudian dibuka bebas untuk visanya. Kira-kira menurut Anda berapa? Karena ada prinsip kehati-hatian juga karena kita negara kepulauan ya, Pak. Ya. Tentunya ada tadi prinsip kehati-hatian, kita negara kepulauan, tentunya harus dikaji betul. Mungkin sekarang sudah ada 30 dan seterusnya. Mungkin bisa diadakan semacam evaluasi. Kalau memang perlu ditambah, di bagian mana ya, negara mana yang perlu kita tambah. Nah, ini yang kita lakukan. Yang kedua, tentunya perlu ada kesiapan juga sarana-prasarana yang kalau kita buka di pelabuhan-pelabuhan tertentu. Nah, ini, dan juga tentunya kita harus juga menyentuh pelabuhan laut kita dan seterusnya. Nah, ini tentunya perlu ada
yang sudah ada tentunya kajian berapa jumlahnya. Ini yang nanti tentunya akan ditentukan seperti apa pemerintah. Jadi sebetulnya bebas visa ini sedikit pemantik saja begitu, karena industri pariwisata adalah industri yang sangat holistik begitu ya Pak ya. Oke, selain ini tapi Pak, gini, visa ini adalah bagian juga yang atraktif ya untuk orang bisa datang. Kenapa? Ada semacam studi yang dilakukan oleh UNWTO dan UNWTC itu dengan visa facilitation akan meningkatkan competitiveness dan juga meningkatkan kunjungan wisman ke suatu negara. Ada beberapa negara yang bisa dapat 5-6%, 4%. Tapi tentu kondisi itu harus diimbangi dengan pelayanan yang ada di tempat, pelayanan ada di counter-counter dan juga informasi yang akurat di negara-negara di mana asal kunjungan. Jadi sebanyak-banyak mungkin bisa dibebaskan untuk visa begitu ya Pak ya? Saya tidak akan mengatakan itu, tapi justru kita juga melihatnya dalam konteks kepentingan nasional kita. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Sapta, optimiskah Anda dengan target pemerintah kunjungan wisman dengan katakanlah dengan ada kebijakan dari bebas visa ini? Optimiskah dengan target itu? Kalau saya melihat ini salah satu terobosan, salah satu bentuk fasilitasi buat wisman kita dan juga buat lebih banyak orang berkunjung ke Indonesia, karena ini adalah sesuatu yang penting. Tetapi tentunya tidak segala-galanya. Kita harus juga meningkatkan destinasi kita, kualitas destinasi kita. Kita harus meningkatkan juga kualitas services promosi di industri juga pariwisata kita dan barang tentu adalah promosi destinasi-destinasi kita baik dalam negeri maupun juga di luar negeri. Oke. Terima kasih Pak Sapta telah sharing bersama kami. Tentunya kalau Pak Sapta ini kan pengalamannya sangat panjang dan sangat banyak di dunia pariwisata. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dek.